Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, Ustadz Asalatif telah hadir di room Zoom. Kita coba cek sound. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Cek sound Ustadz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ustaz, acara akan kita mulai Ustaz. Ya, insya Allah. Segera kita mulai. Insya Allah. Nah. Tidak bisa pakai kamera HP. Tidak bisa pakai kamera HP. Jelek kameranya ini jadi kabur. Perhatian Bapak Ibu sekalian, acara akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil hidayah wal ma'unah. Hatta nahdura wa najtami fi hadhihi as-sa'ah bi sihhati wal 'afiyati was salamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang terhormat Bupati Karimun, Bapak Dr. Haji Anwar Rafiq SMSI. Yang kami hormati Wakil Bupati Karimun, Bapak Haji Anwar Hazim MSI. Yang kami hormati Ketua DPRD atau yang mewakili. Yang kami hormati rombongan Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang diwakili oleh Bapak Kompol Dr. Joko Priyanto, Kasubdit 1 Dit Intel Kampolda Kepri beserta anggota. Yang kami hormati pimpinan FKBD Kabupaten Karimun. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Bapak Dr. Haji Muhammad Firman Syah MSI. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun. Yang kami hormati pimpinan instansi vertikal. Yang kami hormati Kepala OPD dan camat beserta Kepala Kuasa Kabupaten Karimun. Yang kami hormati Ketua Organisasi Keagamaan, Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan. Wabil khusus yang berbahagia Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Dr. Haji Dasalatif SOS SAG MSI PhD. Bapak Ibu sekalian yang hadir secara langsung dan partisipan secara virtual. Dengan senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kita sampaikan ke Habib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Acara Kenduri Akbar awal tahun dan sosialisasi vaksinasi COVID-19 serta menjadi silaturahim antara elemen masyarakat pasca Pilkada tahun 2020 Rabu 3 Februari 2021 dimulai. Mengawali acara pembacaan kalam ilahi oleh Ustadz Aminullah Saputra SPD. Beliau adalah pengurus LPTG Kabupaten Karimun. Kepada Ustadz disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ما قدمت لغد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لئن
كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama sambutan dan arahan Bupati Karimun kepada Bapak Dr. Haji Nur Rafiq SOS MSI. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima hulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yughayyiru bi qaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Dr. Haji Dasar Latif SOS SAG MSc PhD. Yang saya hormati sahabat kami, Bapak Wakil Bupati Karimun, Bapak Haji Anwar Hasim MSI. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Karimun atau yang mewakili. Yang saya hormati tentunya rombongan dari Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang diwakili oleh Bapak Kompol Dr. Andus Joko Prianto, Kasubdit 1 Dit Interkam Polda, Kepri beserta seluruh rombongan. Yang saya hormati tentunya rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karimun yang hadir di sini, Bapak Dalanal, Bapak Dandim atau mewakili, Bapak Kapolres serta mewakili, Bapak Ketua Pengadilan Negeri, Bapak Kajari atau mewakili, Bapak Ketua Pengadilan Agama, dari mewakili Kakanwil Bea dan Cukai Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian yang kami hormati tentunya Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun, Bapak Dr. Haji Muhammad Firmansyah MSI. Yang saya hormati tentunya Bapak Kepala Kantor Komite Agama Kabupaten Karimun, Bapak Dr. Andes Haji Zamzuri. Yang kami hormati tentunya seluruh pimpinan-pimpinan instansi vertikal yang ada di Kabupaten Karimun yang berkesempatan hadir. Yang saya hormati seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah, lingkungan pemerintah Kabupaten Karimun, para asisten, staf ahli, kepala dinas,
kepala bagian, camat, serta kepala kantor urusan agama dari masing-masing kecamatan. Kemudian yang kami hormati seluruh pimpinan-pimpinan organisasi-organisasi keagamaan, organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi-organisasi kepemudaan yang mohon maaf tidak dapat disebutkan satu persatu, serta seluruh Bapak Ibu hadirin hadirat yang hadir secara langsung pada acara ini maupun yang mengikuti kegiatan ini secara daring via Zoom room meeting dimanapun berada. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama tentunya pujian syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan rahmat dan rahimnya kita semua dapat berkumpul bersama di Gedung Nasional ini dalam kegiatan Kenduri Akbar awal tahun dan sosialisasi vaksinasi COVID-19 serta menjalin silaturahim antara elemen masyarakat pasca Pilkada tahun 2020. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kalau kita perhatikan dari judul acara ini yaitu Kenduri Akbar awal tahun dan sosialisasi vaksinasi COVID-19 serta menjalin silaturahim antara elemen masyarakat pasca Pilkada tahun 2020. Maka ada 3 indikator yang perlu kita cermati, yaitu pertama, kenduri awal tahun. Maknanya adalah bagaimana agar kita mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya nikmat umur, sehingga kita sekarang sudah berada di tahun 2021 serta kita melewati tahun 2020. Perlu kita ketahui, seiring bertambahnya tahun, maka umur kita pun bertambah. Tapi ingat, semakin bertambah umur itu, berarti kematian semakin dekat menghampiri kita. Pada karena itu, mari kita syukuri nikmat umur yang Allah berikan kepada kita dengan cara memperbanyak amal-amal soleh, memperbaiki perilaku yang tidak baik, memanfaatkan umur untuk kemaslahatan seluruh umat manusia sebagai bekal kita di hari yaumil mahsyar nanti. Jangan terlena dengan bertambahnya usia sebelum kematian semakin mendekati kita. Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nas man tola umruhu, wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tola umruhu, wa sa'a amaluhu." Artinya, sebaik manusia adalah orang yang semakin bertambah umurnya, semakin bagus pula amal ibadahnya. Dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang semakin bertambah umurnya, semakin jelek amalnya. Intinya adalah jangan lupa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7 sebagaimana disampaikan oleh Qori tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wal in kafartum min azabil syadid. Artinya, jika kamu mensyukuri nikmatku, niscaya aku tambah. Dan jika kamu tidak mensyukuri nikmat yang terberikan, niscaya azabku amat pedih. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, indikator yang kedua adalah tentang vaksinasi COVID-19. Alhamdulillah di Kabupaten Karimun telah dimulai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang sudah sama-sama kita ketahui dan sudah berlangsung beberapa waktu ini. Hal ini sangat penting dan juga sebagai bukti kita telah berusaha untuk mencegah wabah COVID-19 ini. Maka sepantasnya kita harus mendukung dan mengikuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah
sebagai wujud rasa peduli kita untuk kesehatan kita bersama. Pakailah masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan dengan sabun ataupun dengan hand sanitizer. Secara syariat agama, kita dianjurkan untuk berusaha dan berikhtiar. Walaupun ketentuan adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan usaha adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai makhluk ciptaannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pada surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah nasibnya sendiri. Oleh karena itu, usaha, ikhtiar, doa dalam kita menghadapi COVID-19 ini harus kita lakukan, dan salah satunya upaya pencegahannya dengan vaksinasi COVID-19 yang telah dicanangkan dan telah dilaksanakan di berbagai daerah, termasuk kita di Kabupaten Karimun. Apalagi tentang vaksinasi COVID-19 yang sudah diberikan jaminan kehalalannya oleh MUI kita, dan Bapak Presiden Republik Indonesia sudah melaksanakan ini, dan seluruhnya para pejabat-pejabat publik, khususnya pada tenaga-tenaga kesehatan, sudah mulai melakukan vaksinasi ini, dan termasuk kita di Kabupaten Karimun. Oleh karena itu tentunya saya mengharapkan marilah kita sukseskan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang sudah berlangsung saat ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, dan indikator yang ketiga pentingnya menjalin silaturahim pasca pilkada. Alhamdulillah, untuk tahapan pemilu kada telah selesai, tinggal menunggu sidang di MK yang sedang berproses dan sedang berlangsung. Kita hanya menunggu dan berdoa semoga berjalan dengan cepat dan baik. Siapapun yang akan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin Kabupaten Karimun depan, mari kita dukung bersama-sama dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan, jauhkan perpecahan, eratkan silaturahim di antara kita demi kemajuan kemakmuran masyarakat Kabupaten Karimun yang sama-sama kita cintai ini. Semoga bumi berazam, Kabupaten Karimun selalu dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimah." Artinya siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah menghubungkan silaturahim. Mari kembali kita jaga persatuan dan kesatuan, kita ciptakan kami yang kondusif, kita jadikan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun walaupun ghafur, masyarakat yang sakinah mawaddah warahmah, dan insya Allah semoga kita akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan terima kasih kepada seluruhnya yang telah hadir secara langsung di acara ini maupun yang melalui Zoom meeting room yang sedang kita laksanakan di berbagai tempat di Kabupaten Karimun. Mohon maaf atas segala kekurangan, yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita ikuti dan kita laksanakan. Sedangkan kesalahan ada kelemahan saya pribadi, untuk itu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf kepada hadirin sekalian. Dan terakhir sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan sebaik pantun. Berusaha berjalan di tepi lembah, jatuh ke air badannya basah. Mari kita berdoa semoga dijauhkan dari wabah, semua karena usaha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Bupati dan hadirin sekalian yang berbahagia. Selanjutnya, mari kita dengarkan dan simak dengan hikmat tausiah agama dalam rangka Kenduri Akbar awal tahun dan sosialisasi vaksinasi COVID-19 serta menjalin silaturahim antara elemen masyarakat pasca Pilkada tahun 2020. Kepada Ustadz Dr. Haji Hasan Latif, SOS, SAGM, SI, PhD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Shadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, yang penuh kebahagiaan dan penuh kehormatan, Bapak Bupati Kabupaten Karimun beserta Wakil Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Karimun atau yang mewakili, Bapak Kajari, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Karimun, Bapak Kapolres, Bapak Danlanal, Dandim, dan saya mohon maaf saya tidak bisa sebut satu-satu, ada di sini di daftarnya. Saya tidak sebut satu-satu karena kalau saya sebut satu-satu saya tidak jadi ceramah tetapi mengabsen peserta. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, Pak Bupati yang sangat saya hormati, sejujurnya dari tadi saya dengar Bapak pidato saya terkagum-kagum, luar biasa ini Pak Bupati. Banyak menyampaikan ayat dan beberapa menyampaikan hadis. Saya ingin sekali sampai ke Karimun, meskipun saya di Batam sekarang, saya ingin sampai ke Karimun secara langsung. Tapi saya diberitahu oleh Kompol Andri, Pak Ustaz, kalau Bapak ke sana membeludak orang, berkumpul orang di sana, bisa jadi ceramahnya menularkan wabah karena terjadi kerumun yang sangat harus kita hindari sekarang. Alhamdulillah, meskipun tidak hadir secara fisik, Allah tetap memuliakan acara ini. Semoga yang hadir nanti selesai ceramah bisa mengamalkan ilmu yang kita peroleh. Dan yang posisinya belum bagus dengar ceramah, kasih baik dulu tempat duduknya. Karena ada juga saya lihat ini dengar ceramah sambil makan Indomie. Kasih baik-baik dulu bos. ya, supaya enak-enak juga perasaan. Karena tidak enak kalau kita lagi ceramah, Bapak makan Indomie di depan. Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa Pak Bupati yang saya hormati. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, Atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, kau tahu siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Orang Bugis bilang, semoga nih kan bangkrut. Kau tahu enggak yang pailit nanti di akhirat? Macam-macam jawaban sahabat waktu itu Pak Bupati. Ada yang berkata, yang tidak sholat ya Rasul. Nabi bilang, woi, dia sholat 5 waktu. Sholat sunnahnya juga bagus. Yang tidak puasa Ramadan ya Rasul. Dia puasa Ramadan. Rajin Senin Kamis. Mungkin yang tidak bayar zakat ya Rasul. Wah, dia bayar zakat. Zakat hartanya, zakat malnya, zakat fitrahnya dia bayar semua. Yang tidak haji mungkin ya Rasul, padahal dia sudah mampu. Dia haji, bahkan selalu pergi umroh. Heran seluruh sahabat. Kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasulullah? Dia sholat, dia puasa, dia haji, dia zakat. Kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasulullah? Nabi menjelaskan, jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Seluruh sahabat bertanya dan heran. Kenapa bisa bangkrut ya Rasul? Dia kan sholat, dia puasa, dia haji, dia zakat.
Bagaimana caranya? Amalnya bagus, kok bisa bangkrut? Nabi lalu menjelaskan. Betul saudaraku. Hubungannya kepada Allah baik, tapi kepada sesama manusia dia hancur. Hubungannya kepada Allah bagus, ibadah mahdanya baik, tapi muamalahnya, hubungannya kepada manusia hancur. Tetangga sebelah rumahnya yang di kanan bermusuhan gara-gara parkir. Tetangga sebelah kirinya bermusuhan gara-gara bunga, ya, janda bodong. Dan di depan rumahnya bermusuhan gara-gara got. Di belakang rumahnya bermusuhan gara-gara kucing anggoranya. Semua orang dimusuhi. Padahal hitam jidatnya gara-gara sholat. Orang seperti ini kata Nabi dia bangkrut nanti di akhirat. Karena terlalu banyak musuhnya. Ketika di akhirat dia store pahalanya. Ya Allah ini pahala puasaku. Datang tetangganya. Tunggu dulu Tuhan. Saya pernah tetangga itu di Karimun. Kenapa? Saya pernah difitnah. Kata anak-anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku. Karena suamiku keriting rambutnya. Saya difitnah. Gara-gara fitnahnya saya tinggalkan Karimun. Saya minta keadilan ya Allah. Allah berfirman, ya sudah ambil puasanya itu orang. 30 tahun ku ambil puasanya. Habislah puasanya 30 tahun. Dia setor lagi sholatnya. Ya Allah ini sholatku. Datang lagi tetangganya. Tunggu dulu Tuhan. Saya juga pernah difitnah itu di Karimun. Nah fitnah kak. Pernah kak dulu mencalek. Sudah habis uangku 1 miliar. Dia fitnah saya. Katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya saya kalah pilcaleg. Saya minta keadilan hari ini. Allah bilang ya sudah. Ambil sholatnya 30 tahun. Coba Pak. Sudah habis puasanya 30 tahun. Habis sholatnya 30 tahun. Dia setor lagi hajinya. Ya Allah ini hajiku. Datang lagi. Saya juga pernah tetangga itu Tuhan. Nah serobot tanahku. Mentang-mentang dia polisi. Temannya tentara. Saya tidak bisa lawan. Mau lapor di polisi. Dia juga temannya polisi. Dan tidak bisa aku lawan Tuhan. Saya minta keadilan. Nah, Allah katakan ya sudah. Ambillah dia punya zakat itu 10 tahun. Habis amalnya Pak. Semuanya habis. Habis. Masih ada orang yang datang. Ya Allah, saya pernah juga difitnah di kantor Bupati Karimun. Gara-gara fitnahnya saya dimutasi menjadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Saya minta keadilan. Ya Allah, saya minta keadilan dari ini. Gara-gara dia itu fitnah saya. Saya tadi kepala dinas. Non-job sekarang ya Allah. Gara-gara saya non-job turun imun. Saya minta keadilan. Ya Allah, kasih saya keadilan. Dia bilang ini yang tadi yang banyak amalnya. Tuhan, bagaimana lagi caranya? Nah, sudah habis mi amalku, capun amalku. Peku bicarana. Allah berfirman, hambaku tidak ada kebatilan yang tidak dibalas hari ini. Semua ada balasannya. Di dunia kau susah mencari keadilan, tapi di sini keadilan akan kau temukan. Karena habis itu amal-amalnya, maka ambil dosa-dosanya orang yang pernah kau sakiti. Nauzubillah min dzalik. Habis semua amalnya Pak. Puasanya habis, sholatnya habis, zakatnya habis, hajinya habis. Habis semua dosanya orang yang masuk. Inilah yang disebut bangkrut di akhirat kelak. Nauzubillah min dzalik. Itulah sebabnya saya senang ajakan Pak Kapolda, ya, Pak Kapolres, Pak Bupati untuk hadir acara ini. Karena ini perlu kita sosialisasikan. Pentingnya kita bersaudara. Ya, karena orang yang hitam jidatnya, Senin Kamis dia puasa, berjamaah tiap hari, tadarus tiap hari, tiap malam dia tahajud, tapi selalu bermusuhan, bangkrut kok nanti di akhirat. Maka Kapolri, Kapolda, Pak Kapolres, Pak Bupati, kita dengar sambutannya tadi, luar biasa. Tidak mau kita bangkrut di akhirat kelak, maka dia ajaklah kita untuk hadir taklim di tempat ini meskipun dalam keadaan virtual. Insya Allah penginisiasi, ya, pencetus acara ini akan mendapat amal jariah yang tidak akan putus-putusnya meskipun sampai sudah di akhirat kelak. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, pertanyaannya, kenapa orang putus persaudaraan? Kenapa orang biasa bermusuhan? Nah, satu penyebab orang bermusuhan, satu sombong. Ya, apa itu sombong Ustadz? Pakai mahal-mahal? Belum tentu. Kalau Bapak punya duit, beli cincin yang mahal-mahal, pakai. Ya. Bapak punya duit, beli berlian, pakai. Itu rezeki dari Allah. Yang disebut sombong adalah, dengar ini, yang sombong itu menolak kebenaran, menganggap remeh orang lain. Ya.
Bapak pakai jam tangan Rolex. Ya. Kepala Dinas Kesehatan pakai jam tangan Rolex. Yang penting bukan dana masyarakat dibelikan. Nah, kalau gaji enggak apa-apa, pakai itu rezekinya Bapak kepala dinas. Apa dia sombong? Tidak. Lalu kapan dia sombong? Ketika dia bilang begini, kepala dinas ini, kau tahu ini jamku. Singapura ini 200 juta ku belikan. Kau pegawai honor, enggak bisa ku beli. Nah, sombong. Ya. Bapak punya duit, mau pakai emas silakan, kasih emas itu semua gigimu. Boleh. Kalau itu rezeki, pakai saja. Kasih semua itu emas, senyum kiri kanan. Apa dia sombong? Tidak. Lalu kapan dia sombong? Kalau dia bilang begini, kau lihat ini, gigiku saja emas, kamu palsu kau pakai. Nah, itu sombong. Yang kedua ciri sombong kata Nabi, menolak kebenaran. Bahwa diberitahu, meskipun pegawai honor yang kasih tahu, dinasehati kepala dinas, Pak Kadis, tidak baik begitu. Bapak sebagai contoh teladan kami, pakailah masker kemana-mana, karena Bapak sebagai pejabat publik. Dia bilang, apa kau tahu kau ini pegawai honor, tidak kuangkat kau. Nah, ini sombong, menolak kebenaran. Nah, sekarang pertanyaannya, sombong itu ada 4 penyebabnya. Kata Nabi, datangnya rasa sombong ini ada 4 penyebabnya. 1 kata Nabi, bertambahnya jabatan. Dari kepala dinas menjadi sekda. Dari sekda menjadi bupati. Dari rakyat biasa menjadi bupati. Dari rakyat biasa menjadi anggota DPR. Jangan sombong karena jabatan. Kepala dinas mau sombong. Jangan kau sombong bos kepala dinas. Kamu jadi kepala dinas karena Pak Bupati senang. Biar Pak Bupati senang, kalau istrinya Bupati tidak senang, tidak jadi kepala dinas. Ayo. Apa yang kita mau sombongkan? Ya. Nah, apa lagi? Anggota DPR mau sombong. Kasih. Nah, jangan sombong karena anggota DPR. Bapak Ibu jadi anggota DPR karena dipilih oleh rakyat. Tidak dipilih. Wassalam. Apa yang kita mau sombongkan? Kapolres mau sombong. Kasihan. Dipindah sama Kapolri. Wassalam. Kapolri mau sombong. Pensiun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Apa? Kapolri saja tidak boleh sombong. Apalagi kau Satpol PP. Polisi setengah Anda bilang orang. Jangan sombong karena jabatan. Nah, berhentilah sombong karena jabatan. Ketika Anda mendapat jabatan, jadilah umat dan pejabat yang tawadu, rendah hati. Karena kalau pejabat mau sombong, nanti ketika hilang jabatannya, tidak ada lagi orang yang mau melihat. Dan pada saat itu terjadilah penyakit yang disebut post power syndrome. Sampai ada yang bilang sama saya, Ustadz, kenapa saya setelah tidak jadi kepala dinas ini, Ustadz, tidak ada orang mau datang ke rumahku. Saya bilang, Pak Kadis, jangankan manusia, kucing saja, kalau dia tahu tidak ada tulang dan ikan di rumah, dia tidak mau masuk. Apalagi yang namanya anak buah. Sudahlah. Nah, kesombongan pertama penyebabnya adalah jabatan. Jangan sombong karena jabatan. Karena pasti ada akhirnya. Coba bupati. Kan bupati itu ada tuh. Apa namanya? Lambang Garuda. Jangan sombong karena Garuda. 5 tahun saja. Setelah itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Coba. Bahkan, gubernur lambang Garuda. Mau sudah tidak jadi gubernur 2 periode. Mau pakai lagi. Bilangi ke orang gila. Sudah gubernur. Mau pakai lagi lambang Garuda. Gila orang gila. Lalu apa yang kita mau sombongkan? Jangan sombong karena jabatan. Jabatan ada batasnya. Pejabat saja tidak boleh sombong, apalagi kamu yang rakyat biasa. Ya, itulah orang benci sekali itu sifat sombong. Kenapa Allah melaknat Fir'aun? Haram masuk surga. Apa karena dia pejabat? Tidak, bukan itu saja. Apa karena dia rakyat biasa? Oh, dia raja. Apa karena dia goblok? Oh, dia cerdas. Apa karena tidak punya pasukan? Oh, dia punya pasukan. Lalu kenapa Allah melaknat Fir'aun masuk surga? Karena Fir'aun punya sifat sombong dan puncak kesombongannya dia lantik dirinya menjadi Tuhan. Itu jelek, itu sifat sombong. Buktinya sampai sekarang loh itu Fir'aun. Ada namanya dalam Quran. Tapi karena dia sombong, tidak ada orang suka itu Fir'aun. Mana buktinya Ustaz? Sampai detik ini
Tidak ada warga masyarakat Karimun mau kasih nama anaknya Fir'aun. Kasih itu namanya anak Fir'aun. Ada di Quran. Beleng-beleng. Iya toh. Satu. Yang kedua, penyebab sombong. Apa lagi? Bertambahnya ilmu. Oh, jangan sombong. Bertumpuk gelar. Profesor, doktor, cerdas sekali. Jangan sombong karena ilmu. Wa ma'utitu minal ilm illa qalila. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Apa yang kita mau sombongkan? Banyak gelarnya Ustaz. Jangan sombong. Ilmu ada batasnya. Apa batasnya? Nah, ketika pensiun, pikun-pikun. Sampai sekarang tidak ada obatnya itu pikun. Ada itu di Makassar, banyak sekali gelarnya Pak. Bertumpuk, profesor, doktor, banyak betul gelarnya. Begitu dekat-dekat pensiun, MPP, masa persiapan pensiun, diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau pergi mengajar, kau cium jidatku. Ini sudah hampir 1 minggu kau tidak pernah lagi cium-cium saya. Langsung suaminya dalam hati berpikir, astagfirullah. Berarti siapa ku cium selama ini? Ternyata pembantunya dia cium. Jangan sombong karena ilmu. Allah marah. Dikasih pikun. Tidak bisa dibedakan mana istri, mana pembantu. Tapi Pak Sekda juga jangan jadi modus. Mentang-mentang dengar ceramah ini pura-pura pikun. Didapat di kamar pembantu. Kukira anakmu nak. Ya, jangan sombong gara-gara ilmu. Ada keilmuan sombong, termasuk ustadz. Ada ustadz sombong, banyak. Sekarang banyak juga ustadz itu saya lihat, sombong betul. Kok bisa ustadz? Kayak dia saja punya kunci surga sama neraka. Baru 3 bulan belajar agama, itu pun melalui YouTube. Rasa-rasanya kita semua masuk neraka. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, doa bersama bid'ah, jabat tangan selesai sholat bid'ah. Tidak ada pada zaman Nabi. Kenapa tidak ada maulid pada zaman Nabi? Ngapain mereka mau maulid? Hidup mereka sesama dengan Nabi. Sahabat tidak pernah maulid. Ngapain mereka mau maulid? Secerita-cerita sejarah Nabi. Ya mereka ketemu dengan Nabi, jadi mereka tahu sejarah hidupnya Nabi. Ya kalau kita ini sudah 1400 tahun dari zamannya Nabi, pasti lupa. Maka ada maulid. Tujuannya apa? Kita cerita-cerita lagi. Jangan sombong gara-gara ilmu. Ya, nah, Ustadz ada juga Pak, kayak dia aja bid'ah, masuk neraka. Nenekmu punya neraka. Kayak dia saja panitia hari kiamat. Masya Allah ya. Nah, yang ketiga, penyebab datangnya sombong, bertambahnya harta. Yang tadinya rakyat biasa, tiba-tiba dapat pembebasan lahan. Langsung kaya. Jangan sombong karena kaya. Banyak duit, kalau Allah marah, dia titip penyakit dalam diri kita, sehingga apa? Tidak bisa makan apa-apa. Orang banyak kan kita lihat, banyak duitnya, tapi tidak bisa makan nasi, tidak bisa makan daging, tidak bisa makan ayam, tidak bisa makan garam, tidak bisa makan gula. 4 miliar tabungannya. Tapi cuma apa dia bisa makan? Ubi rebus. Kemudian yang keempat, penyebab datangnya sombong adalah bertambahnya ibadah. Yang tadinya malas sholat, tiba-tiba sholatnya selalu di masjid. Bagus sholatnya. Semua orang diremehkan. Ya, nah inilah penyebab pertama, putusnya persaudaraan, kesombongan. Yang kedua, nah ini yang berkaitan dengan acara kita. Apa? Pilkada. Berapa banyak orang bertengkar, bermusuh gara-gara pilkada. Termasuk kita kadang-kala di kantor bupati. Ya, bermusuhan. Jangan bos. Orang mau jadi bupati, kita yang baku musuh. Ya, ini sebenarnya pilkada bagus. Pesta, namanya pesta demokrasi. Coba Pak Wakil Bupati, ketika ada kita dengar pesta, apa yang ada di otak kita Pak Wakil? Apa yang ada di otak kita? Ketika kita dengar kata pesta, pasti yang ada di otak kita, senang-senang. Yang ada di benak kita, pesta itu senang-senang. Pesta pengantin, pesta ulang tahun, pesta HUT kemerdekaan, pasti senang-senang. Tidak ada orang datang ke pesta pengantin cemas. Kecuali yang ada selingkuhnya juga hadir. Bawa istrinya, cemas itu, ketemu sudah. Tapi pesta pilkada ini pesta.
pesta demokrasi. Maka kalau sudah selesai pesta, ya sudah, baku baik lagi. Kalian kontraktor selesai pilkada, ya sudah, jangan baku musuh. Yang lebih goblok, ada suami istri bercerai gara-gara beda pilihan. Apa sih penyebabnya ini pilkada biasa jadi rusuh? Pertama yang paling penyebab itu tim sukses. Ini biasa tim sukses ini. Sudah banyak makan duit, tiba-tiba kalah calonnya. Dia hasut lagi calonnya. Kita dicurangi Pak, kita dicurangi Pak. Waduh, sudahlah. Ada yang bilang, enak kau itu Ustadz. Kau yang enak ngomong, dah habis duitmu. Oh, saya pernah ikut pilkada bos. Saya pernah ikut Pilwali Makassar. Tapi saya tidak beli partai. Saya tidak nyogok partai yang minta saya. 2014 yang lalu. Saya ikut Pilwali. Kalau Ustadz, tidak. 10 pasang calon. Barangkali sejarah perjalanan Indonesia, inilah Makassar Pilwalinya yang paling banyak calonnya. 10 calon Pak. Kalau Ustadz As'ad, tidak. Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Ya Pak. Apakah waktu itu saya sempat, saya bilang, ya Allah, kenapa saya tidak menang? Padahal saya sudah tahajud, saya sudah bersilaturahmi, saya sudah datangi orang, minta dipilih. Allah kasih saya yang terbaik. Saudara-saudaraku, para caleg yang kalah, tidak cukup suaranya. Nanti kalau ada keputusan, sangka baik Pak, sangka baik. Hidup ini sangka baik, enak hidup Pak. Percaya saudara-saudaraku, para tim sukses, jangan menghasut. Karena kadang-kadang di tim sukses ini disuruh bikin baleho 10, cuma 5 dibikin, hilang 5. Begitu kalah calonnya, dia salahkan KPU, dia salahkan Panwas. Sudahlah. Ya, terima yang Allah, percaya Allah kasih yang terbaik. Dulu 2014 Pak, saya sempat bilang, ya Allah kenapa seperti ini? Ternyata Allah kasih saya yang terbaik. Andai saja saya menang Pilwali waktu itu, saya tidak akan datang ke Jerman, saya tidak akan sampai ke Amerika ceramah, tidak akan sampai ke Korea, tidak akan sampai ke Amerika, tidak akan sampai ceramah di istana. Coba bayangkan, karena saya jadi ustadz, presidenku ceramahi. Ayo, presiden. Andai saja saya menang waktu itu, saya yang hormat sama presiden. Siapa presiden? Siapa presiden? Sekarang presidennya, Pak Ustadz, siap Ustadz. Aman negara kalau sudah ada Ustadz. Iya Pak, sangka baik. Saya pernah ikut lagi calon Akabri, Tama SMA. Saya daftar Akabri Pak. Dengan niat mudah-mudahan bisa jadi penerbang. Baik, begitu tes fisik tidak lulus. Kenapa Pak Bupati? Ceper. Dan cukup tinggiku. Saya keprotes. Demi Allah, saya protes dalam doaku waktu itu. Ya Allah, kenapa kau takdirkan saya dalam keadaan pendek? Karena saya bersaudara, saya yang pendek Pak. POPSI, Persatuan Orang Pendek Indonesia. Kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi Akabri. Saya protes. Ternyata teman saya lulus Pak. Lulus dia yang satu teman saya itu. Bah, sekarang pangkatnya saya ketemu sebelum gempa di Mamuju, saya ketemu karena dia ditugas di Polda Sulbar. Masih 1 bunga dia pakai, kompol. Pakai baret merah karena dia reserse. Saya lulus jadi ustadz sekarang. Saya tidak pakai baret merah, saya pakai baret putih. Tapi alhamdulillah saudaraku, dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret merah sampai baret hitam, kucaramaiko semua. Apa ya? Itu temanku yang kompol yang 1 bunga, yang hormat-hormat sama kompol, siap jenderal, siap jenderal. Sekarang bos jenderal hormat sama saya. Coba, sangka baik. Jadi saudaraku tim sukses, siapapun pemenangnya nanti, sangka baiklah. Itulah yang terbaik buat masyarakat Karimun. Jangan pikirkan bahwa yang terbaik untuk membangun Karimun ini harus jadi bupati, harus jadi wakil bupati. Tidak. Mengalah menerima kemenangan, dan yang terbaik buat masyarakat, itulah partisipasi para calon untuk memajukan kabupaten. Ya. Kalau masih mau jadi, mau maju lagi 5 tahun yang akan datang. Masih lama Ustaz. Bagus kalau masih lama. Banyak waktu digunakan untuk sosialisasi. Coba. Selalu sangka baik. Sangka baik Pak. Nah, kalau sudah kalah, ribut pula, pecah persaudaraan. Bisa jadi bupati sudah tidak di tangan,
Tapi apa yang jadi masalah? Kita bisa jadi masuk penjara. Itu lebih masalah lagi itu. Malu kita. Habis duit Ustaz. Ya memang itulah hidup. Luruskan saja kalau sudah habis duit. Luruskan niat berdoa, ya Allah, selama ini saya keliru bagi-bagi baju kaos. Ya Allah, selama ini saya keliru bagi-bagi pulsa. Ya Allah, selama ini saya bagi-bagi sembako, salah niat. Ya Allah, ampuni saya Allah. Ampuni saya Allah. Diterima amal-amalku yang tadinya tidak niat lillahi ta'ala. Yang tadinya bukan karena semata-mata karena Engkau ya Allah. Saya hilap ya Allah. Terima amal ibadahku. Innallaha yuhibbut tawwabina. Allah cinta kepada hambanya yang bertobat. Tidak masalah Pak. Bisa jadi Allah menguji kesabaran kita pilkada ini untuk menunda 5 tahun yang akan datang. Insya Allah. Insya Allah. Percaya Pak. Tidak ada baiknya itu sangka buruk. Ya, sangka baik, sangka baik. Pilkada telah berlalu. Juga nanti yang menang, jangan juga kau takabur. Ya, yang kalah jangan kecil hati. Yang menang jangan takabur. Alangkah enaknya di Karimun. Yang menang langsung datang kepada yang kalah soan. Tolong bantu saya. Ide-ide Bapak. Visi misi Bapak ini sangat dibutuhkan masyarakat Karimun. Tapi tidak mungkin saya bisa amalkan kalau Bapak tidak membantu saya. Tokoh masyarakat. Ya. Kemudian yang kalah, jangan juga musuhi yang menang. Karena kalau kalah kita, datanglah kepada yang menang. Terima kasih Dek. Sudah menjaga Karimun aman. Sudah selesai pilkada. Saya punya berapa dana habis saya ini. Tolonglah kasih saya penunjukan langsung. Ya, proyek-proyek yang bisa dibagi-bagi. Kasih juga saya kasihan. Enak dan pasti dikasih. Aman. Nikmat Pak. Persaudaraan itu nikmat yang sangat luar biasa. Pilkada hanya kepentingan sesaat saja. Jangan sampai gara-gara pilkada, jasa-jasa sosial, jasa-jasa pembangunan yang telah kita lakukan, niat-niat baik yang telah kita lakukan selama kita dari kecil, akhirnya dicap kita sebagai orang yang egois dan tidak mau menerima kenyataan dalam kemasyarakatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati semua para calon kita ini, memberikan jiwa besar untuk menerima fakta dan kenyataan. Kalau dibilang curang, serahkan ke pengadilan. Sudah ke pengadilan, ada putus pengadilan, jangan lagi ada macam-macam. Lalu siapa lagi yang mau dipercaya? Mohon maaf, ini tidak enak didengar, tapi saya harus sampaikan karena saya diundang untuk menyampaikan ini. Yang pilkada. Jadi pilkada insya Allah, pilkada Karimun ini tidak akan menimbulkan kekacauan. Bagi calon, saya tidak tahu berapa pasang calon. Saya tidak tahu adakah calon hadir di sini atau bagaimana. Bagi calon yang hadir, ya, bagi calon yang masuk pilkada ini, ya, jangan gampang menerima informasi. Banyak orang keliru dan sesat gara-gara pembisiknya. Oh dia sepupu saya Ustaz. Dia kawan saya Ustaz. Coba belajar dari fakta dalam Quran. Siapa yang dorong Nabi Yusuf masuk ke dalam sumur? Siapa Pak? Saudara kandungnya. Coba. Ini kepala dinas baik betul sama saya. Tidak mungkin dia menyesatkan saya. Jangankan kepala dinas kita. Siapa yang dorong dan halangi Nabi dakwah? Abu Lahab. Siapa itu Abu Lahab Pak? Pamannya Nabi. Jadi orang di sekeliling kita ini yang membisi, belum tentu niatnya baik. Maka yang terbaik adalah tanya hati nurani, lalu minta pertolongan kepada Allah. Tidak cukup dalam 5 waktu. Yang terbaik adalah bangun minta tengah malam. Minta kebesaran hati. Minta kebesaran jiwa oleh Allah. Karena tanpa hidayah dan pertolongan dari Allah, mustahil kita bisa menerima hidayah dan memperbaiki hati kita. Mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan terlalu gampang percaya sama tim sukses, pembisi. Bisa jadi itu tim sukses cari lagi proyek baru. Ya, ibu bapak saudara-saudara sekalian. Yang ketiga, yang bisa memperburuk suasana dan memecah persaudaraan. Saya ulang tadi, yang pertama sombong, ya, yang kedua pilkada, yang ketiga sangka buruk. Sangka buruk, sangka baik. Misalnya nanti yang menang, ya, tiba-tiba ditelepon, enggak dijawab, sangka baik.
Oh, barangkali beliau lagi sholat duha. Ditelepon lagi siang-siang, tidak dijawab. Oh, barangkali beliau lagi meeting. Ya. Telepon lagi asar tidak dijawab. Oh, barangkali beliau salat berjamaah asar. Sangka baik, jangan sangka buruk. Dan Bapak yang nanti menang, contohlah itu Umar bin Abdul Aziz. Ini tidak enak didengar tapi saya harus sampaikan. Umar bin Abdul Aziz hari ini dilantik misalnya, malamnya beliau pesta. Pesta dangdutan bukan. Pesta karaoke bukan. Pesta bakar ikan barbeque tidak. Tapi pesta apa? Pesta air mata dalam tahajud. Ya Allah, jabatan ini sangat berat buat saya. Ya Allah, tapi Engkau memberikan amanah ini, maka tolong dan bantu saya Allah. Tunjukkan yang hak adalah hak dan berikan kesanggupan bagiku untuk melaksanakan yang hak itu. Tunjukkan yang batil adalah batil dan berikan kesanggupan bagiku untuk memerangi kebatilan itu. Sudah. Besok harinya, ya namanya pemenang pilkada, besok harinya setelah dilantik, oh datang semua kepala dinas. Datang Pak Camat, datang kepala dinas, datang pemborong, datang kontraktor, ada bawa emas, ada bawa karpet, macam-macam. Pemenang ini cari-cari muka. Oh datang bawa emas ke istrinya. Umar bin Abdul Aziz, ada yang bawakan karpet, ada yang bawakan kain, ada bawakan emas, ada yang kasih jamrut. Umar bin Abdul Aziz, dia panggil istrinya. Istriku, sini kau dulu. Kau senang ini semua hadiah? Kau senang ini emas? Kau senang ini jamrut? Kau senang ini karpet? Semua kau senang? Iya. Kalau kau lebih senang ini karpet dan lain-lain hadiah ini, saya ceraikan kau. Coba. Tapi kalau kau masih mau bersama dengan saya, kata Umar bin Abdul Aziz, jual semua itu hadiah, masukkan Baitul Mal untuk mengurus rakyat kita. Subhanallah. Umar bin Abdul Aziz nyata-nyata hadiah untuk dirinya. Ya. Hadiah untuk dirinya, dia jual untuk kepentingan masyarakat. Kita berharap jangan sampai nanti di Karimun, milik rakyat, dia jual untuk kepentingan dirinya. Nyata-nyata untuk dirinya, dia jual untuk rakyat. Umar bin Abdul Aziz. Jangan sampai kita menjadi pejabat, nyata-nyata milik rakyat, kita jual untuk kepentingan diri kita dan partai. Nauzubillah min dzalik. Ingat, jabatan hanya sesaat Pak. Demi Allah, jabatan belum tentu bisa selamat sampai 5 tahun. Tapi tanggung jawabnya kita bawa sampai di akhirat. Andai saja semua Pak pejabat tahu tanggung jawab sebuah pemimpin, kira-kira tidak ada orang mau ikut pilkada Pak. Bapak tahu sebagai bupati, kalau ada orang berzina, ada orang mabuk, dan Bapak tahu dan Bapak tidak tegur, itu bupatinya dulu dicari di akhirat. Mana itu bupatinya Karimun? Mana itu sekdanya? Mana itu kepala dinas pariwisatanya? Dia Islam, kenapa dia tahu itu dia biarkan? Oh Bapak, dicari Pak. Andai saja semua orang tahu itu Pak, kira-kira tidak ada yang mau ikut pilkada. Tapi yang dilihat adalah dibawakan handphonenya, dibukakan mobilnya, 2 ajudannya, lain kalau siang, lain kalau malam, semua orang datang hormat sama dia, ya sudahlah terburu-burulah kita mau jadi pejabat. Tapi jadi pejabat bukan juga dilarang. Karena ada 7 golongan orang dilindungi di padang mahsyar nanti, kata Nabi, di mana pada saat itu tidak ada lagi perlindungan, di mana pada saat itu matahari panasnya seolah-olah tinggal 1 jengkal dari kepala, Nabi katakan ada 7 orang yang dikasih ruang VIP. Dilindungi Pak. Satu di antaranya, imamun adil, bupati yang adil. Pemimpin yang adil, Kapolres yang adil, Kajari yang adil. Insya Allah, kalau Bapak nanti terpilih dan menjadi bupati, jadi pemimpin yang adil, Bapak sudah dapat peluang menjadi orang yang dilindungi di padang mahsyar kelak. Bapak saudara-saudara sekalian, ini maka penting kita pelihara persaudaraan, penting kita pelihara persaudaraan seperti kata Allah dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Maka masyarakat Karimun, para pejabat akan berkata, polisinya berkata, jangan kau ganggu Bupati Karimun. Jangan kau ganggu masyarakat Karimun. Kalau kau ganggu masyarakat Karimun, saya tangkap di penjara kamu. Kata masyarakatnya, jangan kau ganggu anggota DPR-ku. Jangan kau hina bupatiku. Jangan kau maki polisiku.
Kalau kau maki pejabat-pejabat kami yang baik, kami masyarakat Karimun yang akan lawan kalian. Wah, insya Allah. Di Karimun boleh berbeda posisi, boleh berbeda pekerjaan, boleh berbeda jabatan, tapi satu tujuan, mengangkat citra dan martabat Kabupaten Karimun. Insya Allah, Allah rahmati kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Nah, ini banyak penyebab putusnya persaudaraan, tapi waktu yang terbatas. Karena 3 cara ini, 3. Tadi kenduri, yang kedua sosialisasi vaksin, yang ketiga tablik akbar persaudaraan. Ini namanya 3 in 1, 1 tempat 3 acara, efisiensi. Pintar ini Pak Bupati, menghemat anggaran. Ya, jangan ketawa, saya serius ini bos. Yang kedua tentang vaksin. Saudaraku, saya urutan keempat vaksin di Istana Negara. Alhamdulillah sehat walafiat. Tidak ada masalah sampai sekarang. Satu aja pengaruhnya ini vaksin buat diri saya. Apa pengaruhnya Ustaz? Saya makin gagah. Jadi adik-adik yang mau cepat makin gagah, terbuka jodohnya, sehat walafiat, ya vaksin lah. Tapi ini memang masyarakat Negarata ini Pak Bupati, rewel memang ini Indonesia. Rewel. Coba lihat Pak Bupati ini masyarakat kita. Waktu belum ada vaksin dia teriak-teriak. Negara harus beli vaksin. Mana vaksin? Sudah ada vaksin? Nah bilang lagi apa? Wah ini palsu. Tidak ada vaksin. Kau cari vaksin? Sudah ada vaksin. Kau bilang lagi palsu. Sudah dinyatakan halal, asli. Apalagi dia bilang? Minta presiden dulu yang divaksin. Sudah lagi divaksin presiden nomor 1. Apa dia bilang? Enggak masuk jarumnya. La haula wala quwwata illa billah. Ini rakyat Indonesia ini memang susah diatur. Nah, ada lagi yang bilang begini. Ini kan cuma 65% efektivitasnya. Bos, hanya ciptaan Allah yang sempurna. Saya ulangi, kalau ada kekurangan ciptaan manusia, ya itulah sempurnanya manusia. Tidak akan pernah bikin sempurna. Tidak akan. Karena hanya Allah yang maha menciptakan dengan sempurna. Kalau kita manusia, pasti ada kurangnya. Ada lagi yang bilang, itu kan kalau vaksin mesti prosesnya 4 tahun. Alhamdulillah dengan maha pengasihnya Allah, belum 1 tahun sudah ditemukan yang akurasinya 65%. Kalau ditunggu 4 tahun, keburu mati semua kita. Ada lagi yang bilang, ini Sinovac kan dari Cina. Kenapa Cina beli dari negara lain? Anda tidak sempurna bacaannya. Kenapa Cina beli lagi dari negara lain? Karena penduduk Cina itu 2 miliar. 2 miliar. Dan kalau menunggu produksinya yang Sinovac itu tidak cukup waktu. Maka dia beli dari negara lain untuk segera mencukupi. Karena ini vaksin harus serentak dan bersamaan. Kalau divaksin kecamatan, apa di sini? Kecamatan apakah di Kundur. Selesai semua divaksin di Kundur. Tapi kecamatan ibu kotanya Karimun tidak divaksin, maka yang Kundur ini sudah divaksin, yang tadinya yang belum divaksin bisa lagi menularkan kecamatan lain, maka dia harus serentak. Karena kemampuannya tidak, kemampuan terbatas, kesediaan vaksin itu terbatas, maka dibeli lagi yang lain. Maka percaya saudaraku, vaksin ini adalah ikhtiar untuk menghindari wabah. Saya ulangi, ikhtiar. Ada orang mati disuntik. Sudah disuntik, Ustaz langsung bengkok mukanya. Hoax. Yang namanya kematian, jangankan kau divaksin. Kau tidur saja, kalau tiba ajalmu mati. Yang namanya ajal, jangankan divaksin. Minum air saja keselak. Mati kalau tiba ajalmu. Kalau tidak tiba ajal, tidak akan mati biarpun kau divaksin 10 kali. Bukan vaksin, bukan corona yang membuat orang mati, tapi Allah Subhanahu wa taala telah mencabut ajal kita. Coba saya kasih contoh. Yang namanya kematian. Baru-baru toh? Pesawat apa yang baru-baru ini tenggelam? Sriwijaya. Coba. Ada orang Pindrang penumpangnya sekampung saya. Pergi diperiksa administrasi. Tidak jadi terbang di Sriwijaya. Gara-gara apa? Surat COVID-nya yang harus persyaratan itu sudah kadaluarsa, tidak boleh. Marah-marah dia. 2 jam kemudian baru dia sadar setelah hilang itu kapal.
Baru dia bilang, alhamdulillah, untung itu vaksin, surat vaksinku tidak berlaku, saya bisa selamat. Coba, kalau bukan ajal, tidak mati. Sebaliknya, ada penumpang pesawat operator lain, karena dia terlambat, ini schedule E, dia delay itu pesawat yang sudah beli tiket, dia tukar, dia pergi ke Sriwijaya Air. Meninggal dia. Contoh lagi, baru-baru gempa di Mamuju. Coba, Allah ada saja cara kalau bukan ajal. Selisih 20 menit saya sampai di hotel yang runtuh itu, yang 13 orang meninggal di dalam hotel itu. Selisih 20 menit. Alhamdulillah saya terhindar dari reruntuhan. Allah, sudahlah, terima ini vaksin. Percaya. Nah, dulu sebelum ada vaksin, dia bilang harus yang halal. Sudah ada keterangan dari MUI, apalagi dia bilang, dibayar itu MUI, disogok. Apa nih MUI loki itu bos. Nah, maka percaya saudara, vaksin ini adalah ikhtiar. Nah sekarang sudah berapa hari orang sudah banyak divaksin. Mana ada yang berdampak negatif. Jadi jangan termakan hoax. Ini yang jadi masalah juga karena banyak orang bukan ahli kesehatan, dia bicara soal vaksin. Belajarlah dari profesionalisme binatang. Mohon maaf, saya sebut binatang. Belajar profesionalismenya itu binatang. Coba itu binatang. Tidak mau mencampuri itu kalau bukan urusannya. Ya, tidak ada anjing mengeong. Coba, tidak ada kucing menggonggong. Tidak ada kambing mengeong. Dia tidak mau kalau bukan urusannya. Nah, kita ini politisi mau bicara soal vaksin. Yang cocok bicara vaksin itu ahli kesehatan. Kalau bicara politik ya ahli politik. Bicara soal dakwah ya kasih ustadz. Jangan ustadz bicara soal vaksin. Agak musel. Nanti malah salah keterangannya. Maka percaya saudara sekalian, tidak mungkin negara kita beli vaksin untuk membunuh masyarakatnya. Sekejam-kejamnya manusia, Pak. Tidak ada mau jadi pemimpin membunuh rakyatnya sampai jutaan. Tidak mungkin. Hakul yakin. Bersangka baik. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Kemudian terakhir. Ya, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita bersyukur. Ini kata Nabi, semua persoalan umatku ini baik. Kalau dia sakit, kena wabah corona dan meninggal, meninggalnya nilainya seperti pahala sahih. Sakit dia bersabar, sakitnya menjadi penggugur dosa-dosanya. Sehat dia bersyukur, syukurnya menambah amal-amalnya. Yang jadi masalah, sakit tidak bersabar, sehat tidak bersyukur, maka tidak ada sisi kebaikan di sisinya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Pak Bupati, terkhusus jajaran kepolisian daerah Kepulauan Riau, Pak Kapolda, ya, Pak Kapolres yang telah berupaya menghadirkan saya datang ke tempat ini. Jadi saudaraku, jangan musuhi polisi. Ya, kita kira enak hidup kalau tidak ada polisi. Wah, tidak ada enaknya kita bisa kalau tidak ada polisi. Rumah dirampok, anak diperkosa, istri bunuh. Siapa dicari? Siapa dicari bos? Penghafal Quran. Tidak selesai masalah. Pasti kita cari polisi. Motor tak dicuri. Anak muda, siapa? Hilang motormu, siapa kau cari? Siapa? Imam masjid. Tidak dapat motor. Pasti kita cari polisi. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, itu polisi film India. Kejar kita. Kau melanggar. Kau tidak lihat ini rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Ada juga. Walau ini cerita film India ini Pak. Bukan polisi Indonesia ya. Polisi. Ada orang ditangkap Pak. Diperiksa. Kan dimarah-marahi sama istrinya. Pergilah tugas di jalan raya. Kasih singgah anak muda. Ketawa terus ini anak muda. Mana SIM-mu? Ada SIM. Mana STNK kamu? Ada STNK. Diperiksa spionnya lengkap. Periksa pentil motornya ada. Semua lengkap. Tetap ditilang. Dia bilang ini anak muda. Kenapa Bapak tilang saya? Nah, semua lengkap. Kenapa? Dia bilang saya tidak suka lihat mukamu. Polisi sahabat rakyat. Rakyat cintai polisi. Polisi lindungi, ayomi, dan layani masyarakat. Insya Allah menjadi polisi. Bukan cuma polisi yang dicintai di dunia, tapi insya Allah menjadi polisi kebanggaan sampai di akhirat kelak.
Demikian, terima kasih Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Saya berdoa mudah-mudahan Bapak Bupati dan Wakil Bupati sehat walafiat dan keluarga, terhindar dari segala macam wabah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam misrun. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian tadi tausiah agama dari Ustaz Hasan Latif. Kepada Ustaz kami ucapkan terima kasih. Ya. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun. Kepada Bapak Dr. Zanzuri, kami silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Ghafur, ya Syakur. Kami bersyukur atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Mu, atas segala ridho dan inayah-Mu. Kami rajut kedua tangan ini ya Allah. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, orang tua dan para pemimpin kami. Ya Allah, ya Qadir, ya Muqtadir, Engkau pemilik arsy yang agung, berkuasa atas segala yang ada. Kepadamu kami bertawakal dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Pada pagi hari ini ya Allah, dengan penuh rasa khusyuk dan tawadhu, kami hadir dalam acara kenduri akbar awal tahun pasca pilkada tahun 2020 dan sosialisasi vaksin COVID-19. Untuk itu ya Allah, jadikanlah kegiatan ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah dan mendatangkan rahmat-Mu. Ya Allah, ya Jabbar, ya Mutakabbir, dengan kebesaran, dengan keagungan-Mu, alhamdulillahi rabbil alamin, kami telah dapat melaksanakan pilkada yang aman dan damai. Untuk itu ya Allah, satukan kembali hati dan jiwa kami untuk membangun negeri berazam Kabupaten Karimun yang kami cintai. Jauhkanlah kami dari perpecahan, iri dengki, dan pertikaian yang akan menghancurkan persatuan dan silaturahmi kami. Ya Allah, ya Wahidul Qahhar, hanya dengan semangat persatuan dan kesatuan kami akan mampu menghadapi berbagai cobaan dan rintangan, terutama pandemi COVID-19 yang masih menghantui kami. Oleh karenanya ya Allah, kuatkan tekad kami dalam kebersamaan untuk mensukseskan vaksinasi COVID-19 sebagai bentuk kesempurnaan ikhtiar kami
menjaga diri, menjaga keluarga, dan menjaga masyarakat kami. Ya Allah, ya Rabbul Izzati, kami menyadari dengan sepenuh hati, dengan persatuan dan kesatuan, serta kebersamaan di antara kami, di bawah naungan ridha-Mu, kami akan dapat membangun negeri ini menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terimalah syukur kami, ampunkanlah dosa dan kesalahan kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan parsidan yang kami hormati, dengan selesainya membaca doa tadi, maka berakhirlah kita pada pagi hari ini. Saya selaku membawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan memaaf atas segala kekurangan dalam memandu acara ini. Sebagai penutup, mari sama-sama kita ucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pertama, sejenak kita mengikuti penyerahan secara simbolis yang penghargaan kepada Polda Kepri sebagai motivator acara ini dan kepada MPC Pemuda Pancasila Kota Karimun sebagai partisipan. Kami jemput kepada Kompol Joko Prianto dan kepada Bapak Saribudin untuk mengambil tempat. Saat kita ini deh. Kepada Bupati Karimun beserta Wakil Bupati Karimun didampingi pimpinan FKPD dan Bapak Sekda, kami silakan untuk memberikan penghargaan. Terima kasih kita sampaikan kepada Polda Riau yang telah menjadi motivator kegiatan ini dan kepada MPC Pemuda Pancasila Karimun kita doakan tetap sukses dan selalu jaya ke depan dalam berkontribusi untuk pembangunan kita khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Air yang di meja, yang di baru. Dilanjutkan dengan foto bersama Bupati Karimun beserta FKPD dan para undangan. Taruh dulu di meja-meja, taruh aja di meja semua. Taruh di meja yang kosong. Edang dulu nasi, cuma orang gemuk. Keluarnya diatur per satu meja. Edang, nasi, piring, air. Ada, udah. Yang ini tak. Terima kasih. Terakhir, mari sama-sama kita santap siang yang telah disiapkan panitia. Perkenan kepada Bupati dan seluruh
Makan di sini Pak. Makan di. Untuk Bupati dan RKPD akan dihidang di meja di prasmanan yang telah disiapkan oleh panitia.